Kisah nyata ditemani arwah penari Jaipong. Beberapa abad yang lalu, ada seorang gadis yang berprofesi sebagai penari Jaipong. Gadis itu sangat terkenal sekali pada masanya. Gadis itu memiliki wajah yang sangat cantik jelita dan memiliki bodi yang montok, sehingga jadi rebutan para jawara dan juragan-juragan kaya. Peristiwa ini terjadi lagi di satu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Tegalega. Setiap kali datang, arwah yang berwujud manusia yang berwajah sangat cantik jelita, mengenakan pakaian seperti penari Jaipong tempo dulu. Kedatangannya dan penampakannya tidak bisa diperkirakan. Wujudnya laksana bayangan, karena ia sekarang hanyalah arwah yang gentayangan. Penampakan arwah penari Jaipong sudah aku alami sendiri di Bandung. Saat itu aku pergi dari Jakarta menuju ke Bandung pada hari Kamis. Setelah naik kereta, aku langsung turun dari stasiun. Aku menuju jalan raya untuk naik angkutan umum. Kebetulan saat itu bertepatan dengan musim hujan. Tanpa aku sadari, setelah turun dari angkutan umum, tubuhku basah diguyur derasnya air hujan. Walaupun hujan terus membasahi diriku, aku tetap melangkah dengan tegap, terus berjalan tanpa memikirkan air hujan yang terus turun. Aku berdoa agar dapat tumpangan sehingga lebih cepat sampai ke rumah sahabatku yang bernama Kak Sonya, yang memang lumayan cukup jauh dari tempat pemberhentian angkutan umum. Biasanya di samping jalan banyak tukang ojek yang mangkal. Pada kemana tukang ojek? Biasanya banyak. Mungkin mereka sedang mengantar penumpang. Batinku dalam hati, karena tubuhku sudah basah kuyup oleh air hujan. Tidak berpikir panjang, aku memutuskan untuk berteduh di tempat pangkalan ojek. Kebetulan di sana ada pangkalan ojek, jadi untuk sementara aku tak mengapa berteduh di sini dulu. Mungkin sebentar lagi tukang ojek sudah ada yang datang. Batinku dalam hati lagi. Setelah sekian lama aku mulai resah karena tubuhku sudah tidak kuat menahan dingin. Mana hujannya belum reda, handphone lowbat. Pasti Kak Sonya khawatir, pikirku bingung. Di dalam keadaan melamun, tiba-tiba di kejauhan aku melihat seorang wanita berparas cantik dan juga ayu berjalan dengan menggunakan payung. Dengan menggunakan payung melangkah ke tempatku berteduh. Sesaat aku merasa lega melihat kedatangan seorang wanita. Setidaknya aku tidak lagi sendiri. Paling gak ada teman yang bisa diajak bicara sambil menunggu ojek. Setelah wanita itu tiba dan berteduh di sampingku, aku langsung menyapanya. Kakak sedang menunggu tukang ojek juga ya? Wanita di sampingku tersenyum sambil menjawab, iya. Aku juga menunggu, tapi dari tadi tukang ojeknya belum datang juga, sahutku.
Walaupun baru pertama kali melihat dan berkenalan, aku merasa mulai akrab. Sepertinya aku merasa sudah mengenal wanita ini. Kemudian aku bertanya kembali, apakah kakak tidak takut pulang sendiri di larut malam dan hujan deras seperti ini? Kakak sudah terbiasa pulang malam dan menghadapi hujan deras seperti ini, jawab wanita cantik itu sambil tersenyum. Sesaat aku merasakan menghirup sesuatu yang sangat wangi. Aku berpikir aroma itu berasal dari wanita yang berdiri di sampingku. Aku pun merasa terhipnotis karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika aku menyadarinya, aku mulai gelisah. Melihat wajahku yang gelisah, wanita itu berbicara. Kakak permisi dulu ya, dek. Kakak pikir tukang ojek tidak mangkal dikarenakan hujan, jadi rasanya tidak mungkin ditunggu lagi, kata wanita itu. Melihat aku diam saja, wanita berwajah ayu itu bertanya lagi, rumahnya di mana? Ayo sekalian pulang sama kakak. Kebetulan kakak ada payung. Gak baik loh anak gadis malam-malam sendiri di sini, ajaknya. Aku hanya mematung mendengar tawarannya. Namun tanpa pikir panjang, aku berjalan dalam satu payung dengan wanita cantik yang baru aku kenal 1 jam yang lalu. Kakak selalu pulang larut malam ya? Benar, dek. Karena pekerjaan kakak seorang penari, jawabnya lembut. Pantas busana yang dikenakannya seperti seorang penari, kataku dalam hati. Tidak lama kemudian, kami sampai di persimpangan jalan. Satunya lurus dan jalan satunya lagi mengarah kanan. Aku mengambil jalur lurus, sedangkan wanita berwajah ayu itu mengambil ke arah kanan. Dek, kita berpisah sampai di sini saja ya, kata wanita itu. Belum sempat mengucapkan rasa terima kasih, wanita yang menurutku sedikit misterius itu mempercepat langkah kakinya. Dan aku pun mengambil inisiatif yang sama, mempercepat langkah kakiku supaya lekas sampai ke rumah Kak Sonya, sahabatku. Kakak pikir kamu gak jadi datang. Kakak sampai ngecek ke stasiun loh. Kamu bikin kakak khawatir, dek. Biasanya kamu gak pernah selarut ini. Kenapa kamu gak nelpon? Tanya Kak Sonya. Maaf kakak, ponsel aku lowbat. Untung saja kakak belum tidur, jawab Kak Sonya. Kak Sonya hanya menggelengkan kepala. Ya sudah, pergilah ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhmu. Ganti bajumu. Habis itu kamu makan. Kakak buat soto ayam kesukaanmu. Setelah itu istirahatlah, kata Kak Sonya menasihatiku. Aku pun tidur sangat pulas dan bangun menjelang pukul 12 siang. Dan Kak Sonya membiarkanku tidur pulas. Setelah mandi dan makan siang, aku menceritakan kenapa aku terlambat sampai di rumahnya. Memang bulan ini Bandung sudah saatnya musim hujan. Jadi kebanyakan tukang ojek banyak yang males untuk beraktivitas, apalagi di malam yang larut, kata Kak Sonya menjelaskan. Menurut orang sini, musim hujan yang turun di daerah Tegalega sedikit aneh. Cuaca dan hawanya sangat mendung, serta rasa dinginnya sampai menusuk tulang belulang. Kakak juga heran dan gak ngerti sama kamu.
kenapa kamu bisa bertahan di luar sejak jam 6 sampai jam 10 malam dalam keadaan tubuh yang sangat basah kuyup?" Kata Kak Sonya lagi. Aku baru sadar dengan apa yang dikatakan Kak Sonya. Aku memang kedinginan, tapi rasa dingin itu hilang setelah aku bertemu dengan kakak cantik malam itu. Namun aku belum menceritakannya tentang pertemuanku dengan seorang kakak berwajah ayu kepada Kak Sonya. Sekitar jam 6 sore, sehabis mandi dan beribadah, aku pergi keluar rumah sambil membawa payung. Aku masih penasaran kepada kakak cantik yang mengantarku pulang malam itu. Karena kakak bersuara sangat merdu, belum sempat memberitahu namanya. Aku kagum padanya. Dia wanita yang sangat berani. Tidak terlihat sedikit pun terlihat ketakutan di wajahnya, yang mulus namun angkat sedikit pucat, mungkin karena capek, pikirku. Kemudian aku pergi ke persimpangan jalan tempat aku dan kakak penari jaipong itu berpisah. Tiba-tiba aku merasa tubuhku dingin. Perutku terasa mulas dan jantungku berdetak lebih cepat. Kepalaku pun terasa sangat pusing. Aku menggelengkan kepala dan berbicara sendiri. Ternyata di tempat ini tidak ada persimpangan jalan. Tapi aku sangat dan amat yakin aku berpisah dengannya di tempat ini. Dan penari jaipong itu mengarah ke simpang kanan. Tapi mengapa persimpangannya? Dan yang lebih membuatku terkejut ketika aku memandang di sebelah kanan, hanya beberapa kuburan yang sudah tidak terawat. Dalam keadaan panik, aku langsung meninggalkan tempat itu. Aku tidak berjalan lagi, melainkan berlari kencang, sekencang-kencangnya agar dapat lepas sampai ke tempat Kak Sonya. Setelah tiba di rumah, aku langsung menceritakannya peristiwa kepada Kak Sonya dengan napas tersengal-sengal. Kak Sonya sangat terkejut dengan apa yang aku kisahkan. Kemudian dia mengucapkan rasa syukur karena aku selamat dari pengaruh roh penasaran itu. Beberapa minggu ini banyak orang yang sudah menjadi korban kejahilan wanita jaipong itu, terutama para tukang ojek dan orang-orang sini. Kak Sonya menceritakan kisah arwah penari jaipong itu. Aku pun mendengarkan dengan serius. Sekitar 29 tahun lalu, ada penari jaipong yang sangat terkenal. Selain cantik, ia juga berwajah sangat ayu. Tubuhnya yang aduhai menjadi bahan rebutan para jawara dan juragan-juragan kaya kala itu. Sering terjadi pertumpahan darah karena hanya ingin memiliki darah cantik itu. Dan banyak orang yang tewas gara-gara wanita itu. Bahkan ada seorang istri dan anak yang kehilangan ayah mereka karena membela penari jaipong itu. Pada akhirnya penari jaipong itu dibunuh secara tragis oleh seorang jawara miskin yang tidak berhasil mendapatkan cintanya. Sebelum dibunuh, penari jaipong itu diperkosa secara brutal oleh jawara miskin itu. Setelah tewas, tubuhnya dipotong-potong menjadi 17 bagian. Beberapa bagian potongan badan penari itu kemudian dikubur di berbagai tempat. Kata orang di sini, kalau potongan-potongan tubuhnya bisa disatukan, maka Nyi Jaipong itu akan kembali hidup kembali. Kenapa dia sering menampakkan wujudnya di daerah Tegalega ini, Kak? Tanya aku penasaran. Karena di Tegalega ini dululah arwah penasaran Jaipong yang semalam menemanimu pulang
sering menari, ujar Kak Sonya menjelaskan. Selesai, terima kasih.